Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Pertapi, Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia, terima kasih atas atensinya untuk bergabung lagi dengan Pertapi Podcast yang akan kami siarkan dari YouTube channel Pertapi Indonesia. Jangan lupa ya teman-teman, like and subscribe dulu kalau nonton video ini, karena satu jempol Anda mempengaruhi seluruh dunia. Oke, baik. Saat ini kita akan mulai berbincang dengan salah satu teman baik saya. Beliau ini nanti juga akan menjadi narasumber Pertapi di salah satu webinar Pertapi yang akan diadakan dalam waktu dekat. Nanti di akhir akan saya ceritakan kapan itu. Pertapi Podcast ini tujuannya adalah kita ingin tukar pikiran dan juga melakukan bincang-bincang santai dengan rekanan-rekanan Pertapi maupun dengan anggota Pertapi maupun dengan seluruh praktisi alat berat maupun juga praktisi di manajemen, praktisi di bisnis dan sebagainya. Nanti teman-teman akan temukan banyak sekali narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya yang akan kami undang di sini. So stay tuned in this channel, right? Oke, jangan lupa subscribe-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya panggilkan teman baik saya ini. Beliau adalah expertnya di bidangnya, gitu ya. Saat ini beliau sedang berkontribusi aktif di PT Trakindo Utama. Siapa itu? Beliau adalah Mas Eprit Pananda. Silakan Mas Eprit, dinyalakan kameranya. Siap. Halo Mas Tony. Aduh. Halo, apa kabar nih? Baik. Iya. Gimana? Luar biasa ini. Karena ini masih pertama, ini agak bingung juga ini ya. Nah, itu dia Mas Tony, beban juga buat saya. Sebelumnya saya sedikit koreksi ini Mas Tony, jangan dibilang expert dong, aduh. Oh, jangan bilang expert. Lalu dibilang apa ini? Beban buat saya itu. Mas Eprit dari dulu memang saya senangnya itu beliau itu low profile orangnya. Teman-teman. Sekarang di mana Mas Eprit posisi? Iya, posisi di Depok karena sejak Maret kan 2020 kan kita WFH ya. Oke. Ya. Jadi masih belum jalan-jalan ke luar negeri lagi ya? Jangan dulu lah Mas. Ya. Jadi Trakindo mulai kapan Mas? WFH-nya? Kami WFH itu sejak 19 Maret tahun 2020. Oh. Iya. Dan sekarang masih WFH ya Mas ya? Sampai sekarang, aduh. Wah, luar biasa. Mas Eprit ini saya kenal untuk di Trakindo sendiri posisinya sebagai teknologi expert lah ya. Waduh. Mungkin bisa ceritain sedikit tentang personal karirnya, backgroundnya dari kemarin tentunya. Karena mungkin ya setelah itu kenapa menggeluti bidang tersebut dan sebagainya buat insight bagi teman-teman, terutama teman-teman yang masih muda nih gitu. Aduh. Iya. Berhubung saya juga masih muda ya Mas Tommy ya. Betul. Siap. Jadi kalau berbicara karir ataupun profesi Mas Tommy, jadi kan memang sebenarnya sebelumnya sejak saya bergabung di Trakindo itu tahun 2010 April itu saya tergabung di Departemen IM. Jadi iya. Awalnya sih saya sebagai equipment health untuk support MAT yang ada di Tanjung Adaro ya, itu SIS dan Guma. Cuma memang saya setahun jadi equipment health, tapi setelah itu fokus kepada MAO, Machine Application Operation. Seperti itu. Sampai ya dari situlah saya fokus untuk lebih kepada Machine Application Operation untuk unit MAT, utamanya yang OHT ya, 85, 89 seperti itu. Akhirnya di 2017 seperti Mas Tommy tahu kan kita pertama kali nih di Indonesia implementasi teknologi ya FMS dari Caterpillar ya yang namanya Master Fleet. Jadi 2017 itu kebetulan saya dipercaya untuk jadi site champion
untuk implementasi ya Starfleet yang ada di Buma Adaro ya, Buma Paringin. Dari situlah saya mulai bergelut yang namanya teknologi, Mas Tommy. Jadi kalau background sih sebenarnya teknik mesin. Saya teknik mesin dari Unhas Makassar angkatan 2002. Jadi memang ya awalnya sih pasti akan sedikit shock ya, karena kan kalau kita berbicara teknologi itu kan terlalu inilah istilahnya ya. Kita yang backgroundnya mesin kan pasti akan sedikit agak-agak inilah kalau berbicara teknologi, tapi ya seiring jalannya waktu kita sama-sama belajar lah dengan yang lebih expert istilahnya. Luar biasa sekali. Nah, mungkin bisa diceritain tuh kan tadi dibilang memang backgroundnya teknik mesin, setelah itu harus banyak interaksi sama teknologi di alat berat gitu kan ya. Nah, apa sih yang memotivasi Mas Eprin nih? Jadi benar-benar ingin terjun langsung gitu, ingin membenamkan dirinya dan mencoba mempelajari gitu. Pasti awal-awal kan rasanya nggak nyaman nanti. Apa sih yang memotivasi supaya tetap bertahan? Betul. Jadi pertama kali saya ditunjuk untuk incas di situ, Mas Tony, memang kan awalnya kan sama sekali buta nih, ya kan? Cuman memang saya sudah dapat informasi terkait FMS tersebut seperti apa gitu kan? Karena di customer kami waktu itu di SIS sudah duluan memakai yang namanya FMS gitu kan? Jadi ya sudah sedikit tahu lah seperti apa sih itu, dan secara basic sudah tahu bahwa apa yang menjadi source-nya gitu kan, seperti apa, bahwa yang menjadi main ini kan adalah unit truck misalnya gitu kan. Jadi ya karena saya background adalah mesin application operation yang berhubungan dengan elektronik daripada si mesin tersebut, otomatis kan ada sedikit yang beririsan gitulah kan ceritanya. Jadi ya tertarik karena ini saya merasa waktu itu bahwa kayaknya ini akan menjadi masa depan yang ya akan menjadi good future buat kalau kita berbicara alat berat ya waktu itu. Jadi ya karena itu juga pertama kali di Indonesia, Buma adalah customer pertama di Indonesia yang mengimplementasikan Starfleet. Jadi ya saya sangat tertarik waktu itu. Sehingga belajarlah dengan juga teman-teman Buma, karena kan teman-teman Buma kan sudah duluan mempunyai experience yang banyak ya untuk FMS ya di beberapa site. Jadi ya saya banyak belajar dengan teman-teman di Buma, khususnya sama Mas Anggi, itu saling sharing ya. Jadi saya bagaimana bisa mengkoordinir semuanya supaya bisa terimplementasi dengan baik. Itu di Buma Set Adaro ya? Iya. Oke. Lalu saya yakin kan Mas Eprin sudah banyak menghandle customer, juga termasuk tadi SIS ataupun Buma gitu. Nah, dari sisi professional insight nih Mas Eprin nih, gimana sih caranya supaya mungkin kasih 1 atau 2 tips gimana caranya, kalau alat berat ini kan mahal ya kan? Iya. Alatnya kan terbilang ini mahal nih gitu kan. Iya. Tapi dengan mahal itu pasti ekspektasinya kan supaya dia bisa beroperasi dengan baik sehingga bisa mendeliver optimum. Kalau bagi investornya itu udah beli mahal-mahal, benefit return of investment-nya harus bagus juga dong gitu. Nah, gimana sih Mas caranya supaya kita bisa manage aset ini jadi bagus dan bisa kasih return yang baik juga gitu. Betul sekali. Jadi Mas Tommy, saya juga baru melek terkait hal ini memang beberapa tahun ke belakang ya, karena kalau sejak awal saya bergabung di Trakindo sampai sebelum saya join dengan yang namanya teknologi, memang dalam benak saya itu, karena saya juga dulunya sering melakukan improvement dengan customer, dalam pikiran saya waktu itu bahwa meskipun misalnya sama-sama sudah jadi rahasia umum bahwa brand Caterpillar itu memang mahal, tapi ternyata ada value yang bisa kita berikan ke customer setelah mereka memakai alat tersebut. Jadi contohnya misalnya ketika saya dulu support di customer di Adaro, kita terus melakukan improvement, ada yang dicapai baik dari sisi fuel-nya bisa terjadi efisiensi seperti itu misalnya. Contohnya di tahun 2015 mungkin saya ambil contoh,
kita sama-sama bersama dengan customer di Adaro melakukan improvement dengan berbagai macam langkah yang kita ambil sehingga keluarlah angka yang bisa dikeluarkan oleh customer bahwa dengan kita aplikasikan ini ada value sekian yang bisa di-saving seperti itu. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa oke, itu yang bisa kita jual ke customer dalam artian bahwa oke, kalau di awal kita berbicara cost-nya besar ketika kita membeli alat tersebut, ada value yang bisa kita dapat setelah itu. Nah, itu yang awalnya saya bisa pegang. Tapi ketika beralih ke teknologi, tentunya sudah langsung nih, karena itu kan adalah value yang besar nih untuk investasi. Kalau kita ngomong teknologi kan itu memang butuh istilahnya cost yang besar ya. Nah, setelah kita implementasi di Buma dan saat ini kan sudah berjalan sekian tahun nih Mas Tommy ya, contohnya sudah sekitar 3 tahun lah. Ternyata ada value yang juga yang bisa kita dapatkan dan itu semua juga bisa kita konversi menjadi uang. Jadi artinya bahwa kalau kita mengeluarkan statement bahwa memang barang ini mahal misalnya, tapi setelah kita pakai barang itu bisa memberikan value yang bisa kita konversi menjadi dolar misalnya, itu kan berarti ada hal yang bisa kita dapatkan gitu kan. Oke, berarti boleh saya simpulkan terkait gimana sih cara kita manage aset kita ini bisa deliver value. Satu, tentu harus teknologi. Ya, mungkin teknologi itu menjaga bahwa efisiensi itu bisa sustain, gitu kan ya maksudnya ya Mas ya. Lalu yang kedua perlu diperhatikan sisi improvementnya, gitu kan ya. Apa sih yang bisa kita improve, karena jangan sampai tanda kutip biasa-biasa aja, gitu ya. Karena alatnya sendiri sudah luar biasa nih, gitu kan. Produknya juga luar biasa, teknologinya juga udah bagus. Tinggal gimana kita mengoptimalkan tuh biar nggak cuman gitu-gitu aja. Oke. Mungkin Mas Tony sedikit poin utamanya adalah kita perlu ingat bahwa teknologi adalah tools ya. Jadi itu tools, artinya tinggal kita yang menggunakan seperti apa semaksimal mungkin. Jadi itu merupakan tools. Jangan sampai bahwa kita hanya beranggapan bahwa kita mempunyai teknologi, kita langsung bisa improve ya. Tergantung kita bagaimana mau menggunakan tool tersebut. Wah, luar biasa ini, insightful banget nih. Mas Efri ini masih muda tapi pikirannya sudah terima kasih katanya masih muda itu. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Lalu Pertapi ini kan memang titik beratnya memang di alat berat. Meskipun sebenarnya dari Pertapi sendiri itu tidak harus alat berat ya. Jadi kalau dari kami itu di Pertapi secara prinsip memang kenapa alat berat? Karena alat berat itu high investment kan pasti. Jadi kita harus bagus di situ. Nah, untuk menghasilkan tadi seperti diskusi sebelumnya, return yang bagus itu kan kalau di alat berat itu kita kenal good excellence gitu ya, good excellence for maintenance gitu ya. Lalu juga setelah maintenance itu bagus harus di manage supaya menghasilkan produksi yang bagus juga tentunya gitu kan ya. Gimana sih Mas Efrin insight-nya terkait hal ini gitu? Apakah maintenance itu memang hal yang krusial untuk di alat berat, lalu setelah itu production itu lanjutan dari maintenance yang excellent, maintenance yang bagus, setelah itu otomatis harus production-nya juga bagus dong kan biar hasil duit. Ya, betul Mas Tommy. Jadi kembali lagi saya memang juga baru meleknya secara overview, secara general, secara lengkap adalah ketika saya di teknologi ini. Karena mungkin sedikit spesifik, kalau kita ngomong produknya Caterpillar yang namanya Master Fleet itu kan bisa menjangkau dua arah. Artinya bisa juga menjangkau yang namanya tim maintenance juga produksi. Jadi data yang ada itu bisa sangat berguna untuk teman-teman maintenance, dan data yang ada juga itu bisa sangat berguna buat teman-teman di produksi. Jadi saya baru sadar itu memang setelah bergabung dengan teknologi, di mana ternyata ketika kita menggunakan tools ini dengan optimum, tentunya kan setiap misalnya kalau kita ngomong tim dari maintenance sendiri kan pasti sudah punya KPI yang akan mereka capai seperti apa. Nah, tentunya dengan tools ini juga sangat membantu untuk mereka mencapai
PP tersebut. Karena tools ini mempunyai data yang begitu banyak, data yang real time, yang memang membantu teman-teman di maintenance untuk melakukan analisa, melakukan trending dan sebagainya. Sehingga sebelum terjadi yang namanya failure pun, teman-teman bisa melakukan tindakan atau melakukan action seperti apa. Seperti itu. Itu kalau dari sisi maintenance. Dari sisi produksi pun juga sama, karena tools ini adalah fleet management system, tentunya bisa mengoptimalkan armada ataupun fleet yang ada di site tersebut, bagaimana supaya itu bisa optimum. Contoh, saya beban ini Mas Tommy, ini kan podcast pertama ya, tadi ya, ini saya beban ya sebenarnya nggak apa-apa, tenang aja, memang hidup itu adalah beban. Ya, betul. Ini memang Pertapi mulai tahun ini kita akan ada podcast, ya, sistemnya podcast. Kenapa sih podcast? Karena kadang kendala waktu dari rekan-rekan semuanya, sehingga kadang kalau ada session yang fix waktunya spesifik, mungkin pas waktu harian nggak bisa. Gitu ya. Nah, dengan adanya podcast ini nanti kita bisa explore dengan pembicara-pembicara di sessionnya Pertapi, sehingga teman-teman yang mungkin pada saat itu nggak bisa hadir bisa dapat insight juga, gitu ya. Sedikit teaser lah, nanti jangan dikeluarin semua infonya Mas Efrin, nanti kita akan lakukan pas webinar. Gitu ya. Jadi seperti teaser dulu, biar penasaran gitu kan. Lalu saya tangkap tadi memang teknologi itu tools dan memang harus diimprove supaya jangan sampai punya HP-nya keren, terbaru, keluaran terbaru, tapi yang dipakai cuma WA doang, gitu kan ya. Jadi toolsnya, advantage-nya harus dieksplor sehingga kita bisa dapetin manfaatnya. Gitu. Ya. Oke, Mas Efrin, kalau ini saya ingin minta pendapat terkait secara sisi besar, lebih besar lagi. Jadi gimana sih caranya Mas Efrin ini menghadapi apa istilahnya supaya jadi sukses di profesional, apalagi tadi sempat twist karir dari mekanik ya, dari di lapangan gitu kan, langsung ke sisi teknologi. Gimana sih Mas caranya ini kiatnya Mas Efrin ini supaya bisa survive di karir, atau mungkin hadapi customer yang kadang customer ini rewel banget gitu ya, kayak saya rewel banget lah gitu ya, kalau cerewet banget ini customer gitu kan ya. Gimana sih caranya kita ngadepin supaya survive di situ? Mungkin 1-2 poin gitu. Apa sih key-nya Mas Efrin? Pertama mungkin saya mau sampaikan bahwa Mas Tommy, saya nggak mau bilang bahwa saya sukses saat ini karena terlalu dini untuk kita mengukur kata-kata sukses ya. Tapi kalau saya bisa diizinkan untuk berbagi pengalaman, mungkin sampai saat ini sih saya memang sudah mengalami beberapa kali proses ya. Bisa dibilang kalau dalam bahasa keren adalah cross function misalnya gitu kan. Karena yang awalnya saya di IM, sekarang saya di marketing gitu kan. Jadi mungkin kalau menurut saya sih sebenarnya saya kemarin ada ketemu saya bisa merumuskan satu kalimat yang simpel menurut saya, yang mungkin itu yang saya lakukan saat ini. Ada kata-kata yang saya mau sharing adalah bekerja dengan ikhlas dan cerdas. Jadi kenapa saya pilih kata-kata itu? Ternyata kalau saya coba renungkan lagi, Mas Tommy, ternyata kalau kita bekerja dengan ikhlas terlebih dahulu, artinya kan semua itu akan keluar. Semua aura-aura yang positif itu akan keluar, sehingga ikut juga tuh yang namanya cerdas. Ya kan? Dalam artian bahwa kalau kita bilang kata-kata cerdas kan artinya bukan hanya cerdas dalam arti kita bekerja, tapi kita bisa melihat semua opportunity yang ada gitu kan, seperti apa. Jadi kalau kita balik, kita bekerja dulu dengan cerdas dan ikhlas, kayaknya tepat. Karena kalau kita cerdas duluan yang kita tonjolkan, maka akan susah kita untuk ikhlas. Kita akan banyak penolakan bahwa saya punya ilmu sekian loh, kenapa saya dapat ini gitu kan. Nah, menurut saya sih saya pilih kata-kata ini karena saya coba lagi renungkan, ternyata
ketika saya dulu mencoba untuk ikhlas dulu terlebih dahulu, maka semua akan ikut tuh. Seperti Masuk itu. cerdasnya akan ngikut ya. Makanya Mas Erwin ini tambah cerdas ini sekarang ini, luar biasa. Terakhir saya kenal itu bukan begini gitu. Aduh. Oke, ini saya ingin minta pendapat nih, Mas Efrin. Mungkin sebelum kita closing gitu ya. Gimana sih Mas Efrin ini terkait Pertapi? Sebelum dijawab, Pertapi itu kan didirikan sejak 2015. Tapi memang namanya organisasi profesi ya kan, kadang naik, kadang turun gitu kan ya. Nah, sempat kami juga vakum gitu kan ya. Harapannya sih seperti yang ada di background kita itu, tujuannya Pertapi itu kita bisa advancing nation. Jadi kita pengen Indonesia ini memajukan Indonesia melalui progressive contribution ya. Jadi progresif kontribusi yang terus bertumbuh gitu. Saya pikir ini sedikit apa istilahnya, ruhnya sama nih kayak punya Trakindo ya. Advancing forward gitu ya. Nah, secara pribadi sendiri Mas Efrin, gimana sih harapannya terhadap Pertapi, sama mungkin nanti ke depan apa yang bisa kita kolaborasikan dan sebagainya. Silakan, Mas. Ya. Jadi kalau saya kan pribadi memang tahu Pertapi itu kan di Januari 2020 ya, Mas Tony ya, ketika saya menemani Mas Lala dan Mas Otnil untuk ikut di sesi tersebut. Jadi kalau saya coba melihat, saya sih sebenarnya secara pribadi saya bilang bahwa adanya Pertapi ini memang sangat membantu untuk teman-teman profesional gitu kan, dalam hal ini tenaga ahli dalam alat berat ya. Karena memang kita perlu wadah seperti yang menjadi tujuan dari Pertapi kan, untuk bisa membuat tenaga ahli yang kompeten gitu kan, dan juga ada penambahan ahli teknologi gitu kan. Jadi ya menurut saya itu sangat berguna, sangat bermanfaat untuk teman-teman semua di luar sana yang berprofesi, yang terlibat dalam hal ini sebagai ahli alat berat. Ini sebagai wadah yang memang bermanfaat. Teman-teman bisa join, bisa sama-sama berkontribusi untuk mencapai apa yang menjadi tujuan daripada Pertapi sendiri. Dan kalau saya pribadi juga yang mempunyai background teknik mesin misalnya, meskipun mungkin secara rule tidak se ekstrim seperti teman-teman di Pertapi ataupun seperti Mas Tommy yang memang inkas di plan misalnya gitu kan. Saya sangat bersyukur bahwa ada asosiasi seperti ini yang memang menjadi wadah untuk teman-teman di luar sana. Luar biasa. Mohon support dan dukungannya. Saya sih berharap kita bisa terus kolaboratif ya, Mas Efrin ya. Siap. Kemudian Mas Efrin juga jadi member Pertapi nih, jadi biar kita bisa sering undang-undang gitu ya. Nanti kita call di belakang aja. Iya, luar biasa sekali. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman Pertapi, Mas Efrin nanti akan jadi salah satu keynote speaker kita di event Pertapi tanggal 3 Maret ya, Mas Efrin ya. Jadi 2 Maret, silakan. 2 Maret, sorry ya, karena 3 Maret Hari Raya Nyepi ya, kita majukan sedikit gitu. Tanggal 2 Maret, nanti teman-teman bisa explore lagi. Tadi explore terkait teknologi yang sempat disebut tuh, sudah ada bocorannya gitu ya. Oke. Dan terakhir tadi sudah sempat dimention sama Mas Efrin, insightful quote-nya dari beliau ini, yaitu kerja ikhlas dan cerdas ya Mas Efrin ya. Ya, siap. Oke, terima kasih Mas Efrin untuk waktunya nih, saya ganggu nih ya, weekend saya ganggu. Aman Mas Tommy. Iya, kalau gitu nanti ketemu lagi kita tanggal 2 Maret ya di webinar. Oke, terima kasih Mas Efrin. Sama-sama Mas Tommy, terima kasih juga buat Pertapi. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih, sukses selalu. Siap Mas Tommy. Thank you.